Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arni Gusmiarni S dengan NIM 17920420006, kelas A, Pendidikan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Makassar. Saya akan memaparkan materi tentang sewa, bunga, dan keuntungan. Yang pertama yaitu sewa ekonomi. Dalam pengertian yang umum, pada dasarnya sewa ekonomi diartikan sebagai harga yang dibayar ke atas penggunaan tanah dan faktor-faktor produksi lainnya yang jumlah penawarannya tidak dapat ditambah. Segolong ahli ekonomi mendefinisikan sewa ekonomi adalah bagian pembayaran ke atas sesuatu faktor produksi yang melebihi dari pendapatan yang diterimanya dari pilihan pekerjaan lain yang terbaik yang mungkin dilaksanakannya. Selanjutnya yaitu tanah dan sewa ekonomi. Tanah merupakan faktor produksi yang jumlahnya tidak dapat diubah, yaitu jumlahnya tidak dapat ditambah atau dikurangi. Sewa tanah adalah suatu surplus. Dipandang dari sudut penawarannya, tanah adalah sangat berbeda dengan faktor-faktor produksi yang lainnya. Ia merupakan satu-satunya faktor produksi yang tidak dapat berubah penawarannya. Harga atau sewa tanah tidak dapat melakukan peranan yang sama seperti harga faktor produksi lainnya. Selanjutnya, sewa ekonomi dan pendapatan pindahan. Setiap faktor produksi, termasuk tanah, dapat digunakan untuk berbagai kegiatan memproduksi. Tanah misalnya dapat digunakan untuk kegiatan pertanian dan dapat pula digunakan sebagai tempat mendirikan industri atau untuk daerah pemukiman. Kurva penawaran tanah untuk suatu tujuan, misalnya ditanami jagung, sifatnya adalah semakin tinggi pembayaran untuk penggunaan seunit tanah, semakin banyak tanah yang ditawarkan untuk tujuan tersebut. Modal dan suku bunga. Pembayaran ke atas modal yang dipinjam dari pihak lain dinamakan bunga. Ia biasanya dinyatakan sebagai persentase dari modal yang dipinjam, seperti misalnya 10%, 12%, atau 15%. Bunga yang dinyatakan sebagai persentase dari modal dinamakan suku bunga. Di dalam perekonomian modern, perusahaan memerlukan modal untuk menjalankan dan memperbesar usahanya. Analisis dalam bagian ini bertujuan untuk menerangkan hal-hal berikut. Yang pertama, faktor utama yang menentukan permintaan dana modal, faktor utama yang menentukan penawaran tabungan oleh masyarakat, teori-teori yang menerangkan penentuan suku bunga, sebab-sebabnya terdapat beberapa tingkat bunga di dalam perekonomian, dan yang terakhir yaitu perbedaan di antara suku bunga nominal dan suku bunga real. Selanjutnya, suku bunga dan tabungan masyarakat. Menurut pandangan klasik, berkeyakinan bahwa jumlah tabungan yang dilakukan masyarakat ditentukan oleh suku bunga. Semakin tinggi suku bunga, semakin besar jumlah tabungan yang akan dilakukan masyarakat. Selanjutnya, pandangan Keynes. Menurut pandangan modern, yaitu pandangan sesudah masa klasik, tabungan tergantung kepada pendapatan nasional atau pendapatan seluruh penduduk dalam perekonomian. Pada tingkat pendapatan nasional yang rendah, tabungan adalah negatif, yaitu konsumsi masyarakat lebih tinggi dari pendapatan nasional. Semakin tinggi pendapatan nasional, semakin tinggi tabungan masyarakat. Selanjutnya, terdapat 3 faktor penyebab perbedaan suku bunga. Yang pertama, perbedaan risiko. Salah satu pertimbangan bank-bank di dalam menentukan suku bunga yang akan dikenakannya adalah risiko dari pemberi pinjaman tersebut. Yang kedua, jangka waktu pinjaman.
Semakin lama sejumlah modal dipinjamkan, semakin besar tingkat bunga yang harus dibayar. Yang ketiga, yaitu biaya administrasi pinjaman. Jumlah dana yang dipinjamkan sangat berbeda, sedangkan biaya administrasi untuk memproses pinjaman tersebut tidak banyak berbeda. Pendapatan para pengusaha atau keuntungan. Dalam kegiatan perusahaan, keuntungan ditentukan dengan cara mengurangkan berbagai biaya yang dikeluarkan dari hasil penjualan yang diperoleh. Biaya yang dikeluarkan meliputi pengeluaran untuk bahan mentah, pembayaran upah, pembayaran bunga, sewa tanah, dan penghapusan atau depresiasi. Keuntungan menurut pandangan pembukuan, apabila dikurangi lebih lanjut oleh biaya tersembunyi, akan menghasilkan keuntungan ekonomi dan keuntungan murni atau pure profit. Terdapat beberapa alasan yang menerangkan mengapa pengusaha mendapat ganjaran yang berbentuk keuntungan yang diperoleh para pengusaha. Pengusaha perlu memperoleh keuntungan dari kegiatannya. Keuntungan dianggap sebagai pembayaran dari keadaan berikut. Yang pertama, keuntungan merupakan pembayaran kepada keahlian keusahawan dan kepada para pengusaha yang memilikinya, yang menggunakannya dalam kegiatan memproduksi. Yang kedua, keuntungan merupakan pembayaran terhadap pengambilan risiko dan ketidakpastian di masa depan yang dilakukan oleh para pengusaha. Yang ketiga, keuntungan merupakan ganjaran dari melakukan pembaruan atau inovasi dalam kegiatan memproduksi. Dan yang terakhir yaitu keuntungan adalah pembayaran ke atas kuasa monopoli yang dimiliki pengusaha di berbagai bidang. Itulah tadi pemaparan materi mengenai sewa, bunga, dan keuntungan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.